lagi viral dan viral pemberitaan yang menguasai jagat raya negeri Konoha ketika sekelompok masyarakat yang dapat dikatakan para ahli hukum membuat satu laporan terhadap Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo beserta keluarganya. Laporan ini dilakukan karena pihak pelapor merasa bahwa ada perbuatan-perbuatan, ada sikap dan ada tindak tanduk yang ditunjukkan oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang mengandung unsur-unsur kolusi, korupsi, dan nepotisme sehingga sangat berpotensi merugikan negara. Hal ini tentu mendapat sambutan dengan komentar-komentar yang luar biasa dari jagatnet. Tetapi sesungguhnya kita harus sadar, setiap siapapun yang akan membuat laporan semestinya harus disertai dengan bukti-bukti yang sahih, bukti-bukti permulaan yang kuat, supaya jangan sampai laporan itu menjadi absurd atau tidak jelas, atau jangan sampai si pelapor dilapor ulang oleh pihak terlapor. Hal ini tentu sangat tidak kita harapkan. Dan biarlah proses dan waktu yang akan menentukan apakah seorang Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo benar-benar melakukan kesalahan dan kerugian negara apa yang harus dibuktikan oleh pelapor. Tentu ini memerlukan waktu dan pembahasan yang sangat-sangat rumit, apalagi si pelapor sedang berurusan atau sedang melawan kekuasaan. Beginilah situasi dan kondisi yang sedang melanda negeriku Konoha. Semua orang memiliki kepentingan. Kepentingan untuk apa? Kepentingan untuk merebut kekuasaan. Menjemput pesta demokrasi, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang semuanya akan berlangsung pada tahun 2024 nanti. Berbagai trik dan intrik telah dilakukan. Berbagai daya dan upaya telah dilakukan oleh partai-partai politik yang memenuhi syarat untuk berkompetisi nanti tahun 2024, dan tidak luput dari masyarakat adalah cawe-cawe yang dipertontonkan oleh mereka yang sedang berkuasa, baik pada tingkat pusat maupun daerah-daerah. Begitu mudahnya mereka menggunakan fasilitas negara untuk mendapatkan dukungan dari rakyat. Begitu enaknya mereka memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat, bukan dengan uang mereka, tetapi dengan uang negara. Lalu, rakyat akan mendapat apa dalam kontestasi ini? Ketika mereka, para pengejar kekuasaan itu sudah membayangkan bahwa begitu manisnya kekuasaan, menjanjikan segalanya, kemewahan hidup, penghormatan dan kehormatan, kebahagiaan untuk beberapa generasi. Lalu kita bertanya kembali, rakyat akan mendapat apa dalam kontestasi pesta demokrasi ini? Yang jelasnya, rakyat akan tetap dijadikan jembatan yang bisa mereka pijak-pijak untuk memperoleh kekuasaan itu. Rakyat akan tetap menjadi objek penderita untuk mereka bisa meraih kekuasaan itu. Rakyat yang semestinya pemegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan demokrasi, pada akhirnya akan diperalat, akan dijanjikan hal-hal yang manis-manis,
lalu mereka akan mendapatkan kegembiraan sesaat, sebungkus nasi, dan ikut berjoget dalam kampanye-kampanye pesta demokrasi. Begitulah nasib rakyatku di negeri Konoha. Kita kembali ke negeri Konoha. Ketika Presiden negeri Konoha dilaporkan ke KPK atau ke Komisi Pemberantasan Korupsi dalam dugaan tindak pidana kolusi, korupsi, dan nepotisme yang sangat berpotensi merugikan negara, kita pun akan bertanya, bagaimana kelanjutan dari laporan ini? Yang jelas, dalam sistematika penanganan kasus di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi, setelah satu laporan dilaporkan ke KPK atau diterima oleh KPK, maka sudah tentu KPK akan membuat satu telaan hukum. Apakah apa yang dilaporkan oleh para pelapor itu memenuhi syarat untuk dilakukan penyelidikan? Jika tidak memenuhi syarat untuk dilakukan penyelidikan atau pengumpulan bukti awal, maka sudah tentu laporan atas Presiden negeri Konoha akan dibuangkan ke tempat sampah. Kami tidak begitu menanggapi apa yang sedang dilakukan oleh sekelompok orang. Mungkin karena mereka kecewa dengan sikap tingkah laku yang sedang dilakukan oleh Presiden negeri Konoha, sehingga mereka melampiaskan itu dengan membuat satu laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Tetapi saya tidak melihat bahwa ada bukti-bukti permulaan yang kuat dan cukup untuk KPK dapat menindaklanjuti laporan itu. Dan sangat dipastikan bahwa laporan yang telah diajukan oleh sekelompok masyarakat yang dinyatakan sebagai ahli hukum itu akan diproses oleh KPK, dan selanjutnya laporan itu akan diteruskan ke tong sampah. Karena memang kita tidak melihat ada bukti-bukti material yang cukup dalam laporan itu. Dan kita telah menyimpulkan jauh-jauh hari bahwa apa yang telah dan sedang dilakukan oleh Presiden negeri Konoha sekarang hanya berupa hal-hal yang bersifat etik, moral dan etika dalam sistem pemerintahan. Dan oleh karena apa yang telah dan sedang dilakukan oleh Presiden negeri Konoha sekarang adalah kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah yang sangat berpotensi melanggar etika dan moral dalam kekuasaan. Maka yang dapat menghukum Presiden negeri Konoha adalah rakyatnya sendiri sebagai pemegang kedaulatan. Walaupun ada kenyataan bahwa hampir 80% rakyat negeri Konoha menyatakan kepuasan atas kinerja dari Presiden negeri Konoha dalam 5 tahun terakhir ini. Tetapi bukan persoalan kinerja yang akan kita sampaikan kepada masyarakat. Yang harus kita terus dan terus sosialisasi kepada masyarakat bahwa bukan permasalahan kinerja daripada mereka yang sedang berkuasa, tetapi niat daripada mereka yang sedang berkuasa ini harus kita waspadai, karena sangat berpotensi menciptakan hal-hal buruk, melanggengkan kekuasaan dinasti dan kelompok oligarki, dan harus sesegera mungkin kita akhiri. Dengan demikian, mari bersama-sama kita mengkampanyekan, mempersiapkan figur-figur terbaik bangsa ini yang terlepas daripada kelompok-kelompok oligarki,
kelompok-kelompok penguasa yang ingin berkuasa dan tidak ingin melepaskan jabatan dan kedudukannya. Walaupun dalam kenyataan mereka sudah terlalu kuat untuk kita lawan. Mereka sudah memiliki segalanya untuk mempertahankan kedudukan dan jabatan mereka. Tetapi jangan kita gentar. Karena kekuatan negeri ini sebenarnya berada di tangan rakyat. Jika rakyat marah dan rakyat ingin menarik kekuasaannya, hanya membutuhkan waktu beberapa hari. Siapapun boleh tumbang. Sejarah telah mencatat itu. Jadi, kepada mereka-mereka yang sedang berkuasa, kami ingatkan, kekuasaan itu ada batasnya. Tiap waktu ada masanya. Setiap masa ada orangnya.